Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Wilis, ada satu tempat yang tidak pernah dilewati orang setelah matahari tenggelam. Warga menyebutnya Gubuk Sekawan. Gubuk tua di tengah hutan jati yang dibilang angker sejak dulu. Katanya, siapapun yang datang ke sana setelah maghrib tidak akan pulang dengan wajah yang sama. 20 tahun lalu, 5 anak kecil bersahabat sejak mereka bisa jalan. Mereka memanggil diri mereka Sekawan Limo. Arka, anak kepala dusun yang paling berani. Dimas, anak ustadz yang selalu sok suci. Lani, gadis kecil manis yang sering bawa bekal nasi jagung buat teman-temannya. Rara, si cerewet yang suka nyatet apa aja di buku kecilnya. Dan Guntur, anak tukang kayu yang paling sering bikin ulah. 5 anak ini seperti saudara. Mereka main di sungai, di sawah, bahkan sampai ke pinggir hutan tempat berdirinya gubuk tua itu. Gubuk Sekawan dulunya milik seorang dukun tua. Orang-orang bilang dia menghilang entah kemana setelah malam kebakaran besar di hutan jati. Sejak itu, warga takut mendekat. Tapi buat 5 anak itu, semua cerita seram cuma omong kosong orang dewasa. Mereka justru menjadikan gubuk itu markas rahasia mereka. Tempat main, tempat curhat, tempat mereka berjanji akan selalu bersama sampai besar nanti. Suatu sore saat matahari mulai miring ke barat, Arka datang dengan wajah semangat. Gimana kalau sore ini kita bikin sumpah Sekawan Limo? Katanya sambil membawa pisau kecil dari dapur ayahnya. Anak-anak lain terdiam. Dimas langsung menggeleng. Ngapain pakai sumpah segala kah? Main aja udah. Tapi Arka bersikeras. Katanya biar persahabatan mereka kuat. Kayak di film-film itu loh, kita harus ada tanda biar gak pernah pisah. Akhirnya mereka masuk ke gubuk. Duduk melingkar di lantai kayu yang sudah berdebu. Di tengah-tengah lingkaran itu, Arka taruh sebuah mangkuk kaling berisi air sumur. Lani menyalakan lilin kecil dari gereja sebelah, dan Guntur menggambar lingkaran di lantai pakai arang sisa api. Rara menulis nama mereka di selembar kertas sobakan dari bukunya, satu persatu. Arka, Dimas, Lani, Rara, Guntur. Lalu mereka masing-masing meneteskan sedikit darah dari ujung jari ke dalam mangkuk itu. Mulai hari ini, kita Sekawan Limo. Kita gak akan ninggalin satu sama lain. Siapa yang lupa, dia akan dicari sampai ketemu, kata Arka sambil megang pisau. Semua menirukan, setengah takut, setengah tertawa. Lalu mereka minum air itu bergantian, hanya seteguk kecil. Rasa logam di lidah mereka pahit dan aneh, tapi waktu itu mereka cuma merasa keren. Malam itu, suara jangkrik terdengar keras sekali di luar. Angin mulai meniup dedaunan jati sampai terdengar seperti bisikan panjang. Dari luar ada suara ranting patah, tapi tak seorang pun berani menoleh. Guntur yang paling usil malah nyeletuk. Jangan-jangan si dukun tua marah. Arka menatapnya tajam. Udah, jangan ngomong aneh-aneh. Tapi baru beberapa detik kemudian, dari arah pojok gubuk, terdengar suara langkah kecil, seperti kaki telanjang berjalan di atas kayu tua. Siapa? Teriak Rara spontan. Tak ada jawaban, hanya angin yang berhembus makin kencang. Lilin kecil Lani tiba-tiba padam, dan di tengah kegelapan itu, ada sesuatu yang bergerak. Seperti anak kecil lain berdiri di antara mereka. Nafas mereka tercekat. Arka memejamkan mata. Paling cuma bayangan. Tapi saat lilin dinyalakan lagi, mereka benar-benar melihatnya. Sosok anak laki-laki dengan baju lusuh, berdiri di pojok, senyumannya aneh sekali. Namaku Bayu, katanya pelan. Boleh aku ikut? Sejak malam itu, Sekawan Limo jadi 6 orang. Bayu jarang bicara, tapi selalu muncul setiap mereka main di gubuk. Kadang dia muncul tiba-tiba dari balik pepohonan. Kadang sudah duduk di pojok ruangan sambil menatap mereka satu persatu. Anak-anak lain merasa aneh, tapi Arka bilang gak apa-apa. Dia cuma pengen punya teman. Tapi anehnya, tak satupun orang dewasa di desa itu pernah melihat anak bernama Bayu. Beberapa minggu kemudian, saat bulan purnama, Arka ngajak mereka balik ke gubuk. Katanya mau ngerayain ulang tahun Sekawan Limo. Mereka bawa jajanan, lilin, dan boneka kayu kecil yang dibuat Guntur. Tapi malam itu suasana lain. Angin dari hutan terlalu dingin. Suara serangga hilang entah kemana. Dan waktu mereka masuk ke gubuk, Bayu sudah di sana duluan, duduk diam sambil menatap api lilin. Main yuk, kata Bayu lirik. Tapi yang kalah harus tinggal di sini semalam. Permainan itu sederhana,
sembunyi-sembunyian. Tapi yang aneh, Bayu selalu tahu di mana mereka bersembunyi. Satu persatu ketahuan, sampai tinggal Bayu sendiri yang bersembunyi, dan giliran mereka yang harus cari. Mereka keliling gubuk, keliling halaman, sampai ke sumur tua di belakang. Tapi Bayu tak ditemukan. "Udah, pulang aja. Besok juga dia balik," kata Dimas. Tapi Arka gak mau. Ia marah karena merasa dibohongi. "Dia pasti ngumpet di dalam," teriaknya sambil menutup gubuk dan mengganjalnya pakai kayu besar, biar dia keluar sendiri nanti. Malam itu mereka pulang dengan perasaan aneh. Tapi besok paginya, Bayu gak pernah muncul lagi. 3 hari kemudian, warga desa heboh. Ada bau busuk dari arah hutan jati. Ketika beberapa orang mencari sumbernya, mereka menemukan gubuk sekawan limo penuh dengan darah dan potongan kain kecil mirip baju anak-anak. Polisi datang, tapi tak ada yang bisa dijelaskan. Sejak hari itu, kelima anak itu dilarang mendekati hutan. Orang tua mereka memaksa pindah ke kota, dan mereka semua tumbuh dewasa dengan menyimpan rahasia yang sama. Malam itu mereka meninggalkan seseorang. Waktu berlalu. 20 tahun kemudian, Arka hidup di Surabaya sebagai fotografer. Ia jarang pulang ke desa, apalagi ke hutan itu. Tapi malam itu, setelah pulang dari pemotretan, ia menemukan amplop coklat tanpa nama di depan pintu apartemennya. Di dalamnya cuma ada selembar foto. Foto lama 5 anak kecil berdiri di depan gubuk. Dan di pojok foto itu, ada satu bayangan anak lain yang wajahnya samar. Di balik foto tertulis tulisan handal, "Sekawan limo belum lengkap." Arka terdiam lama. Hatinya seperti diremas. Ia tahu betul tulisan itu. Tulisan Rara. Tapi sejak lama mereka semua sudah jarang berhubungan. Ia ambil ponsel, membuka kontak lama, dan mulai menulis pesan. "Teman-teman, kita harus pulang. Aku dapat pesan aneh." Pesan itu dikirim ke grup lama yang sudah lama tidak aktif. Tak disangka, balasan datang satu persatu. "Aku juga dapat, Dimas. Foto itu juga nyampe ke aku, Lani. Aku bahkan dengar suara anak kecil di depan rumah, Guntur. Arka, kamu yakin mau balik? Rara." Malam itu, Arka menatap keluar jendela. Hujan turun pelan membasahi kaca apartemennya. Ia bisa melihat bayangan dirinya sendiri di pantulan kaca. Tapi di balik pantulan itu, seolah ada bayangan lain berdiri diam. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Tanggal 13 bulan depan, mereka sepakat untuk kembali ke desa Lembah Wangi. "Sekali ini aja," kata Arka dalam hati. "Kita cuma mau pastiin semuanya udah selesai." Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu sesuatu menunggu mereka di sana. Hari itu datang lebih cepat dari yang dikira. Mereka berlima bertemu di terminal kecil dekat Gunung Wilis. Arka datang paling dulu. Lani datang dengan jaket tebal dan wajah pucat. Rara bawa kamera kecil bilang mau dokumentasiin semuanya. Katanya biar gak lupa lagi. Dimas datang pakai kopiah hitam dan wajah serius. Sedangkan Guntur yang sekarang jadi supir truk datang paling terakhir sambil nenteng termos kopi. "Wah, lengkap juga akhirnya," kata Arka sambil senyum. Tapi senyum itu gak dibalas. Masing-masing cuma saling pandang dengan tatapan canggung. 20 tahun, bukan waktu yang singkat. Mereka semua berubah. Tapi entah kenapa, udara di antara mereka terasa dingin, kaku, seolah ada sesuatu yang tak terlihat berdiri di tengah-tengah. Perjalanan ke desa memakan waktu 2 jam. Mobil pick-up yang mereka sewa melaju pelan melewati jalan setapak di tengah kabut. Dimas membaca doa pelan, sementara Rara sibuk merekam dengan kameranya. "Aku pengen tahu, apakah desa ini masih kayak dulu?" katanya sambil menatap layar. Tapi saat kamera menyorot hutan di pinggir jalan, Rara kaget sendiri. Ada sosok anak kecil berlari di antara pepohonan. Cepat sekali. Ia terdiam, tidak bicara apa-apa, hanya mematikan kameranya diam-diam. Mereka tiba di desa menjelang sore. Desa itu seperti mati. Rumah-rumah kayu tua berdiri sepi, sebagian dindingnya bolong, dan suara ayam pun nyaris tak terdengar. Beberapa warga yang masih tinggal hanya menatap mereka dari jauh. Arka mencoba menyapa, tapi tak ada yang menjawab. Seorang nenek di pinggir jalan bahkan langsung menutup jendela sambil komat kamit. Mereka akhirnya sampai di rumah lama keluarga Arka. Rumah itu sudah lama kosong, tapi masih berdiri kokoh meski catnya mengelupas. Begitu pintu dibuka, aroma lembab langsung menyergap. Lani menutup hidung. "Kayak agak pernah ditinggalin ya?" gumamnya. Arka menyalakan lampu petromak dan cahayanya menari di dinding penuh debu. Malam turun cepat di desa itu.
Angin hutan berdesir lewat celah jendela. Dari kejauhan terdengar suara gamelan sayup-sayup. Rara keluar ke teras, melihat ke arah hutan jati yang samar di bawah kabut. "Masih ingat jalan ke gubuk itu?" tanyanya tanpa menoleh. Arka mengangguk pelan. "Aku gak akan pernah lupa." Dan malam itu, mereka memutuskan untuk kembali ke tempat segalanya bermula. Langkah mereka menembus kabut tipis. Senter menyorot batang pohon yang menjulang. Setiap langkah terasa berat. Dimas terus membaca ayat pendek, tapi suaranya terdengar patah-patah, seperti tertelan angin. Guntur yang berjalan di belakang tiba-tiba berhenti. Kalian dengar gak?" katanya pelan. Semua diam. Dari arah hutan terdengar suara anak kecil tertawa lirih, pelan, memantul dari batang ke batang. "Udah, jangan ganggu pikiran sendiri," kata Arka. Tapi jantungnya sendiri berdegup keras. Tak lama kemudian, di depan mata mereka, berdiri gubuk tua itu, sama seperti 20 tahun lalu. Dindingnya miring, atapnya hampir runtuh, dan di dalamnya masih ada meja kayu kecil berdebu. Di atas meja itu, tergeletak foto lama mereka, foto sekawan limo yang hilang sejak dulu. Dan di balik foto itu, tertulis kalimat yang sama, "Sekawan limo belum lengkap." Arka menatap teman-temannya satu persatu. Tak ada yang berani bicara, hanya angin malam yang menjawab, membuat dedaunan jati bergesekan seperti bisikan panjang dari sesuatu yang menunggu mereka sejak lama. Malam itu baru dimulai. Malam itu hening sekali. Angin berhenti bertiup dan kabut menggantung rendah seperti tirai putih menutupi pepohonan. Di depan mereka berdiri gubuk tua itu, diam, dingin, tapi seolah hidup. Arka berdiri paling depan, memegang senter yang goyah karena tangannya bergetar. Dimas di belakangnya membaca doa pendek dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Guntur memegang kayu di tangan, Lani menggenggam kalung salibnya, dan Rara merekam diam-diam dengan kameranya. "Kayaknya gak seharusnya kita kesini malam-malam," bisik Lani. "Besok pagi aja Kak ya," tambah Guntur. Tapi Arka menggeleng. "Justru malam ini, aku ngerasa kayak ada yang manggil." Senter menyorot ke pintu gubuk. Kayu tua itu berderit kecil saat Arka mendorongnya. Bau lembab langsung menyeruak, seperti tanah basah bercampur darah lama. Lantai kayunya retak-retak, tapi di tengah ruangan masih ada meja kecil dengan 5 kursi pendek di sekelilingnya. Kursi yang mereka gunakan 20 tahun lalu. Di atas meja itu tergeletak satu mangkok kaleng berkarat, dan di dalamnya air hitam pekat dengan beberapa potongan benda kecil mengapung. Rara menyorot kamera ke mangkok itu. "Kayak air, tapi ada gigi di dalamnya," gumamnya. Dimas menatap dengan wajah tegang. "Gigi susu manusia," katanya pelan. "Dulu waktu kecil, kita kan pakai ini." Semua saling pandang. Tidak ada yang bicara lagi. Hanya suara serangga malam di luar yang terdengar, samar-samar. Lani menatap foto lama yang tergantung di dinding. Foto itu masih sama. 5 anak kecil berdiri di depan gubuk, tersenyum cerah. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berubah. Di belakang mereka, di bayangan pohon jati, tampak jelas satu sosok anak lain berdiri. Bayu. Dan yang lebih menyeramkan, senyum di wajah anak-anak di foto itu perlahan berubah. Rara menjerit kecil dan menjatuhkan kameranya. Aku lihat dia," katanya gemetar. "Siapa?" tanya Guntur cepat. "Bayu. Dia tadi di belakangmu, Guntur. Sumpah aku lihat." Guntur langsung menoleh, tapi di belakang cuma ada dinding kayu lapuk. Namun di telinganya terdengar jelas suara nafas anak kecil, pendek dan cepat, seperti sedang menahan tawa. Arka mundur satu langkah. "Udah, kita keluar dulu." Tapi sebelum mereka sempat melangkah, pintu gubuk menutup sendiri dengan suara keras. Senter Arka padam, gelap total. Lani menjerit. Dimas berusaha menyalakan korek, tapi tak menyala. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara kecil, lirih, seperti bisikan. "Main lagi yuk." Semua terdiam. Suara itu berasal dari sudut ruangan. Suara anak kecil, lembut, tapi dingin sekali. Lalu terdengar tawa pelan,
seperti seseorang yang sangat bahagia karena akhirnya bertemu kembali. Rara berusaha menyalakan kamera lagi, tapi saat layar menyala, gambarnya penuh gangguan. Ada bayangan bergerak cepat di belakang Arka. Sekilas sosok itu tampak seperti anak kecil tanpa mata, berdiri sambil menatap kamera. Rara terjatuh, kameranya terlempar dan mati. Tiba-tiba, sesuatu menghantam dinding dari luar, keras sekali. Kayu bergetar. Suara itu datang 3 kali, seperti seseorang memukul dengan benda berat. Arka berteriak, "Keluar! Cepat keluar!" Mereka semua berlari ke arah pintu, tapi pintunya tak bisa dibuka. Kayu itu seolah tertarik dari luar oleh kekuatan yang tak terlihat. Dimas memejamkan mata, membaca doa lebih keras. Tapi di tengah bacaannya, suaranya terputus. Ia membuka mata, menatap ke arah lantai, dan wajahnya berubah pucat. Di bawah meja, tampak tangan kecil menembus celah papan, menggenggam ujung jubahnya erat-erat. Jari-jari itu kotor, penuh tanah dan darah kering. "Ya Allah," gumam Dimas, suaranya hampir tak keluar. Arka menghantam pintu dengan bahunya, dan akhirnya kayu itu terbuka. Mereka keluar bertibit-tibit, jatuh ke tanah berlumur kabut. Dimas masih melihat ke arah pintu, dan ia yakin, di dalam sana, di balik kegelapan, ada wajah anak kecil menatap mereka lewat celah dinding, tersenyum dengan mata kosong. Mereka berlari tanpa arah, sampai akhirnya berhenti di tepi hutan. Nafas mereka tersengal-sengal. Lani menangis keras, sementara Guntur memaki pelan. "Udah kubilang, gak usah ke situ." Arka menatap hutan di belakang mereka. Kabut menelan gubuk itu perlahan, tapi suara tawa anak kecil masih terdengar samar-samar. Ia tak bisa berhenti gemetar. Itu bukan cuma arwah. Kayaknya dia masih di sana. Mereka kembali ke rumah Arka malam itu. Tak ada yang bicara. Rara menatap layar kameranya. Tapi file terakhir yang direkam sudah hilang, digantikan oleh satu video pendek berdurasi 10 detik. Saat diputar, hanya ada gambar hitam dan suara anak kecil tertawa sambil berkata pelan, "Aku belum diajak main." Arka menutup laptop keras-keras. "Besok pagi kita pergi dari desa ini," katanya tegas. Tapi tak satu pun menjawab, karena di saat yang sama, dari arah dapur, terdengar suara benda jatuh. Lani berdiri pelan, berjalan ke arah dapur sambil membawa senter. "Mungkin tikus," katanya pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi begitu senter diarahkan, cahaya itu memantul pada sesuatu. Di lantai, ada jejak kaki kecil dari lumpur menuju pintu belakang. Jejak itu basah, baru saja dibuat. Lani mundur perlahan, tapi dari arah pintu belakang muncul suara ketukan 3 kali. Pelan, teratur, lalu berhenti. Ia menelan ludah, menoleh ke teman-temannya. "Kalian dengar nggak?" Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Rara langsung berlari dan menarik tirai jendela. Tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi di kaca jendela itu, ada tulisan samar dari uap jari. "Sekawan Limo." Dimas akhirnya berdiri, mencoba menenangkan semua orang. "Udah, kita istirahat dulu. Jangan pikirin hal aneh. Besok pagi kita cari ustadz di kampung sebelah buat ruqyah rumah ini." Tapi bahkan suaranya terdengar tidak yakin. Malam berjalan lambat. Angin berdesir lewat sela-sela dinding. Guntur tertidur di kursi dengan botol kopi dingin di tangan. Lani siduk memeluk lutut di lantai. Lani masih terjaga sambil menatap jendela. Arka tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk di teras menatap ke arah hutan jati yang hanya tampak samar di kejauhan. Dari sana, ia bisa melihat cahaya kecil berkedip di antara pepohonan, seperti lilin yang bergerak pelan. Ia berdiri, berjalan ke pagar bambu, mencoba memastikan itu apa. Tapi saat menatap lebih lama, cahaya itu berubah menjadi 5 cahaya kecil, berbaris, mendekat perlahan. Ia melangkah mundur, tapi di saat itu, terdengar suara dari balik kabut. Suara anak kecil, lembut, tapi dingin sekali. Lalu terdengar tawa pelan, seperti seseorang yang sangat bahagia karena akhirnya bertemu kembali. Rara menoleh ke kabut, perlahan-lahan gedipan mata mulai terlihat. "Kak, main lagi yuk." Suara itu menghilang, dan gedipan itu pun surut satu persatu. Tangan Arka terangkat dan menggenggam kalung salibnya, seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Pagi itu mereka bangun, sudah menemukan sesuatu di ruang tamu. 5 bunalam hitam terletak tertata rapi di lantai. Masing-masing tertanam benang merah yang menjulur ke arah pintu belakang. Bayu selalu suka bermain dengan benang merah itu.
kasih tahu saya dari sini, kata Arka pelan dengan nada bergetar. Tanpa berpikir panjang, Arka mengambil 5 bunalam itu dengan cepat dan berusaha membuatnya berdiri di masing-masing posisi. Yang terakhir, dari bendang tanpa bunalam, ia ikatkan ke ujung sumbu yang terbakar. Mereka tahu, kalau tak bergerak, mereka akan tetap di sini, bahkan berdiri tanpa nyawa, seperti boneka yang tugasnya hanya tinggal menghibur. Malam itu mereka menyerah. Mereka bersepakat akan ke gubuk itu lagi, membawa sesuatu yang dulu mereka pernah buat. Buku kecil milik Rara, boneka kayu guntur, kalung Lani, dan mangkuk darah masa kecil mereka yang masih tersisa di sana. Mereka pikir, kalau semua dikembalikan, arwah Bayu akan tenang. Tapi tidak ada yang tahu, Bayu sudah menunggu mereka sejak lama, dan yang dia mau bukan pengampunan, melainkan kebersamaan. Karena bagi Bayu, sekawan Limo harus utuh. Malam itu, udara desa terasa berat. Langit mendung, angin seperti tertahan, dan seluruh hutan jati di belakang rumah Arka seolah diam. Tak ada suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong. Seolah seluruh alam sedang menunggu sesuatu. Di dalam rumah, 5 orang dewasa duduk melingkar di lantai. Sama seperti 20 tahun lalu mereka duduk di gubuk. Tapi kali ini tak ada tawa, hanya ketakutan yang menempel di wajah masing-masing. Rara memegang buku kecil lusuh yang dulu ia tulis waktu kecil. Isinya masih sama, gambar tangan mereka berlima, nama mereka, dan di halaman terakhir tertulis, "Sekawan Limo selamanya." Tulisan tangan itu bergetar di bawah cahaya lampu petromak. "Aku benar-benar gak nyangka buku ini masih ada," katanya pelan. Dimas membuka tas kecilnya, mengeluarkan botol kecil berisi air doa. "Kita bawa ini buat perlindungan, gak usah banyak ngomong, kalau ngerasa ada yang aneh, baca doa." Guntur menyalakan rokok, meski tangannya gemetar. "Kak, lo yakin ini ide bagus?" Arka menatapnya. "Enggak, tapi kalau kita nggak selesain sekarang, dia bakal datengin kita satu-satu." Lani memeluk lututnya. "Aku cuma pengen semuanya selesai. Aku udah capek mimpiin anak itu tiap malam." Jam di dinding berdetak pelan. Tepat pukul 11 malam, mereka bersiap. Arka memimpin, Dimas bawa petromak, Guntur pegang senter besar, Rara bawa buku dan kamera, Lani menggenggam kalung salibnya arat-arat. Mereka melangkah keluar rumah, menembus jalan setapak yang diselimuti kabut. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan pelan lagi. Nada yang sama seperti malam sebelumnya, tapi lebih jelas. Irama lambat, terputus-putus, seolah dimainkan dengan jari-jari kecil yang dingin. Hutan jati di depan mereka tampak seperti lautan batang hitam menjulang. Daun-daun kering bergesek pelan di bawah langkah mereka. Sesekali suara burung malam terdengar lirih. Dimas berjalan paling depan sambil terus membaca doa. Tapi setiap kali ia berhenti sebentar, terdengar suara langkah kecil lain mengikuti dari belakang. Mereka menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Lani mulai terisak pelan. "Kak, kayaknya ada yang ngikutin." Arka menoleh cepat, tapi hanya melihat kabut tebal. "Jangan nengok ke belakang, jalan terus." Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka sampai di tempat itu. Gubuk Sekawan. Tampak sama seperti 20 tahun lalu, tapi kini lebih lapuk. Sebagian atapnya runtuh, dan di dindingnya tumbuh jamur berwarna hitam. Pintu kayunya terbuka sedikit, berderit pelan tertiup angin. Arka maju perlahan, menatap ke dalam. "Bayu, kalau kamu masih di sini, kami datang buat minta maaf," katanya pelan. Suaranya serak. Suara mereka bergema aneh di dalam ruangan. Tak ada jawaban, tapi udara di dalam gubuk terasa jauh lebih dingin dari luar. Dimas meneteskan air doa di ambang pintu. Bismillah, mereka pun masuk. Begitu melangkah ke dalam, lilin-lilin kecil yang entah dari mana tiba-tiba menyala di sudut-sudut ruangan. Satu persatu, cahayanya oranye pucat, bergetar. Di tengah ruangan, mangkuk darah masa kecil mereka masih ada, persis di tempat yang sama. Tapi sekarang, airnya sudah bening, dan di dasar mangkuk itu, tampak 5 gigi susu mereka mengapung rapi.
Rara hampir menjatuhkan kameranya. "Itu gigi kita dulu." "Nggak mungkin," gumam Guntur. "Udah 20 tahun, masa masih ada begini?" Lani tiba-tiba memegang perutnya, wajahnya pucat. "Aku ngerasa kayak ada yang nyentuh aku." Dimas cepat menoleh. "Jangan panik." Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, sesuatu dari atas lantai jatuh keras ke lantai. Gedebuk, semua terlonjak. Senter Guntur menyorot ke arah benda itu, dan mereka semua membeku. Di lantai, tergeletak boneka kayu kecil berbentuk manusia. Kepalanya terbelah, matanya terukir angka 6. Rara menutup mulutnya, menahan jerit. "Itu boneka buatanmu, Gun?" Guntur melangkah mundur. "Iya, tapi dulu cuma ada 5 boneka." Suara pelan terdengar dari pojok ruangan. "Sekarang ada 6. Semua menoleh bersamaan. Di pojok, berdiri sosok anak kecil dengan kepala miring. Bajunya kotor, wajahnya separuh tertutup rambut. Senyumannya lebar, terlalu lebar. "Bayu," bisik Arka. Anak itu melangkah pelan ke tengah ruangan. Setiap langkahnya meninggalkan bekas jejak tanah basah di lantai. Suara gamelan tiba-tiba berhenti. Hening total. Hanya suara nafas mereka berlima yang terdengar. "Kenapa kalian ninggalin aku?" Suara itu lembut, tapi menusuk. Arka berusaha bicara, tapi suaranya serak. "Aku nggak bermaksud, Yuh. Kami semua cuma anak kecil waktu itu." Bayu menatap mereka satu persatu. "Kalian janji nggak bakal ninggalin satu sama lain. Tapi kalian pergi. Kalian lupa." "Enggak," teriak Lani. "Kami nggak lupa. Kami cuma takut." Bayu tersenyum aneh. "Kalau gitu, ayo main lagi. Satu permainan terakhir." Semua tubuh mereka serasa membeku. Arka mencoba melangkah, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Rara jatuh tersungkur, kameranya menyala sendiri. Di layar, tampak bayangan 6 anak kecil duduk melingkar di tempat yang sama 20 tahun lalu. Tapi kali ini, mereka semua berwajah pucat. Dan di tengah lingkaran itu, ada sosok Bayu kecil menatap kamera sambil tertawa. Lilin berkedip cepat. Dimas berteriak membaca doa. Tapi suara itu tenggelam oleh suara tawa anak-anak dari segala arah. Dari luar, dari atas, dari bawah lantai. Tawa itu makin keras, makin cepat, sampai terdengar seperti jeritan. Arka menutup telinganya, berteriak, "Berhenti, kami minta maaf." Tapi tiba-tiba, semua lilin padam. Gelap total. Dalam kegelapan itu, suara langkah-langkah kecil berlari mengelilingi mereka. Sesuatu menyentuh pundak Lani, lalu menggaruknya. Ia jerit. Dimas menyalakan korek, dan di cahaya kecil itu, terlihat tangan-tangan kecil muncul dari lantai, dari dinding, dari celah-celah kayu, menarik kaki mereka satu persatu. "Keluar! Cepat keluar!" teriak Arka. Mereka berlari sekuat tenaga ke pintu, tapi pintu gubuk sudah tertutup rapat. Dimas menghantamnya dengan bahu, tapi tak bergerak. Dari balik dinding, suara anak kecil berbisik, "Kalian gak boleh pergi, permainannya belum selesai." Rara menangis keras. "Apa yang kamu mau, Bayu?" Suara itu menjawab pelan. "Lengkap." Tiba-tiba, semuanya berhenti. Sunyi. Lilin-lilin kembali menyala satu persatu. Tapi kini di tengah ruangan sudah ada lingkaran darah segar di lantai. Dan di dalamnya, berdiri 6 kursi kecil. 5 di antaranya kosong. Yang ke-6, di ujung, duduk Bayu sambil tersenyum. Arka perlahan mendekat, menatap lingkaran itu. Di bawah tiap kursi tertulis nama mereka dengan darah. "Dia mau kita duduk di situ," bisik Lani ketakutan. "Kalau kita duduk, kita nggak bakal bisa keluar lagi," jawab Dimas cepat. Tapi tiba-tiba, Guntur jerit. Tubuhnya terlempar ke dinding, dan di dadanya muncul tulisan seperti terbakar. "Guntur." Darah menetes dari huruf-huruf itu. Arka menariknya keluar dari lingkaran, tapi Bayu berdiri. "Satu udah siap," katanya sambil tersenyum. Suhu udara mendadak dingin, nafas mereka berubah jadi kabut. Arka berlari ke pintu, menghantam sekuat tenaga. Kali ini pintunya terbuka, dan mereka berempat keluar sambil menyeret Guntur yang lemas. Begitu mereka keluar, gubuk itu bergetar. Dari dalam terdengar suara kayu patah dan tawa anak kecil yang bergema ke seluruh hutan. Mereka berlari tanpa menoleh, tak tahu arah, hanya berusaha menjauh dari tempat itu. Dimas hampir terjatuh, Rara membantu menariknya.
Lani terus menangis tanpa suara. Saat mereka akhirnya sampai di jalan desa, kabut di belakang lenyap begitu saja, seolah tak pernah ada gubuk di sana. Tapi Arka tahu, mereka belum bebas. Guntur terbaring di tanah, matanya setengah terbuka. Dia bilang, "Besok giliran kalian," bisiknya lemah. Mereka panik. Dimas mencoba membacakan doa lagi, tapi Guntur tiba-tiba terdiam. Tubuhnya kaku, matanya membulat. Dari dalam mulutnya keluar bisikan pelan, bukan suaranya sendiri. "Sekawan Limo harus utuh, jangan lari lagi." Suaranya seperti dua orang bicara bersamaan. Guntur dan Bayu. Tubuhnya gemetar hebat, lalu pingsan. Mereka membawanya kembali ke rumah Arka. Tapi malam itu, tak ada yang tidur. Rara memeriksa tanda di lengannya. Goresan angka 5 yang kemarin sudah memudar, kini berubah jadi angka 4. Dimas menemukan hal yang sama di tangannya. "Dia ngitung, satu-satu," katanya dengan wajah pucat. Arka menatap ke jendela. Di luar, bulan tertutup awan, tapi di pantulan kaca, ia bisa melihat 6 bayangan kecil berdiri di belakang mereka. 5 di antaranya menatap ke arah mereka. 1 berdiri membelakangi, seolah menunggu sesuatu. Malam itu, Arka sadar, permainan yang mereka buat 20 tahun lalu belum berakhir. Dulu mereka berjanji untuk selalu bersama sampai mati. Dan sekarang, Bayu menagih janji itu dengan cara yang ia anggap adil. Malam di desa Lembahwangi semakin ganjil sejak kejadian di gubuk itu. Udara dingin seperti menempel di kulit. Angin membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang amis, seperti darah lama. Rumah Arka jadi tempat berlindung sementara bagi mereka yang tersisa. Tapi tak ada lagi yang merasa aman di sana. Setiap sudut rumah seperti bernafas, setiap bayangan seperti mengawasi. Guntur terbaring di kamar belakang. Tubuhnya panas dingin, nafasnya tersengal. Di dadanya masih ada bekas tulisan Guntur yang menghitam seperti luka bakar. Dimas menempelkan kain basah di dahinya sambil terus berdoa. Tapi kadang, setiap kali doa itu keluar, Guntur justru berteriak keras, seolah terbakar dari dalam. Rara duduk di ruang tamu, menatap layar kamera yang kini menampilkan video tanpa ia rekam. Video itu menunjukkan rekaman masa kecil mereka, tapi dari sudut pandang lain, seperti ada orang lain yang merekam dari balik pohon. 5 anak kecil bermain di depan gubuk, lalu 1 anak lain, Bayu, muncul perlahan di belakang mereka. Kamera mendekat pelan ke wajah Bayu kecil itu. Matanya kosong, tapi mulutnya bergerak pelan, membisikkan sesuatu yang tak terdengar. "Kah?" panggil Rara dengan suara pelan. Arka datang, melihat layar kamera itu. "Lihat ini," katanya. Mereka memperhatikan gerak bibir Bayu di video itu. Arka menyalakan volume tinggi, dan dari speaker keluar suara samar seperti bisikan jauh. Setelah diperjelas, terdengar jelas 1 kalimat pelan. "Dia masih di dalam kita." Arka menelan ludah. "Maksudnya apa?" Rara menggeleng. "Aku nggak tahu, tapi aku ngerasa kayak dia belum mati sepenuhnya." Di luar, angin mendesir pelan. Dari arah hutan, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini iramanya lebih cepat, seperti irama tarian. Dimas menatap keluar jendela. "Ini nggak wajar. Suara gamelan kayak gini cuma diputar kalau ada upacara ruatan roh." "Upacara siapa?" tanya Lani pelan. Dimas menatap jauh ke hutan. "Mungkin upacara buat kita." Tengah malam, Guntur mulai meracau dalam tidurnya. Bibirnya bergerak cepat, berbicara dengan suara bukan miliknya. "Kalian ninggalin aku, kalian semua harus balik." Dimas menggenggam tasbih, terus membaca doa. Tapi tiba-tiba Guntur membuka mata. Sepasang mata hitam legam tanpa putih. Suaranya rendah, berat. "Doa gak akan bantu, Ustadz. Janjinya udah ditulis di darah." Lampu petromak berkedip. Arka mundur, menarik Lani dan Rara menjauh. Dimas menatap Guntur yang kini duduk tegak, menatap mereka semua. "Bayu," katanya pelan. Sosok itu tersenyum. "Akhirnya kalian sadar, aku gak sendirian waktu itu. Ada yang jagain aku di gubuk itu." "Siapa?" tanya Arka. "Dia yang dipanggil warga Kiai Tunggul, dukun yang dulu punya gubuk itu. Waktu kalian main, kalian ganggu tempat persembunyiannya." Semua terdiam. Dimas memejamkan mata. "Kiai Tunggul, nama itu pernah Bapak sebut waktu aku kecil.
Katanya dulu dia nyimpen penunggu buat jaga hutan. Guntur tertawa pelan, tapi suaranya bukan suara Guntur. Kalian pikir cuma main darah waktu kecil. Itu bukan permainan, itu perjanjian. 5 anak, 5 darah, 1 roh penjaga. Tapi waktu kalian ninggalin aku, roh itu nggak dapat tubuh sempurna. Makanya sekarang aku datang lagi, buat nyelesain yang dulu belum sempat. Darah di dada Guntur mulai mengalir lagi dari bekas tulisan itu, membentuk garis panjang ke bawah perutnya. Dimas mencoba menahannya, tapi tangannya tiba-tiba terbakar seperti disiram air panas. Ia menjerit. Guntur berdiri perlahan, dengan gerakan kaku, matanya kosong. Sekarang giliranku ngajak kalian main. Tiba-tiba semua lampu padam, hanya tersisa cahaya dari luar jendela yang samar. Suara gamelan kini sangat dekat, seperti dimainkan tepat di halaman rumah. Arka melangkah mundur, menarik Lani dan Rara bersembunyi di balik lemari. Tapi suara langkah Guntur atau Bayu terdengar semakin dekat. Setiap langkah di lantai kayu terdengar berat, berderit pelan. "Kah," bisbik Lani, "dia nyari kita." Arka melihat sekitar, mencari sesuatu. Ia meraih pisau dapur di meja dan menggenggamnya erat. Dimas masih di ruang tengah, berusaha membaca doa sambil menahan sakit di tangannya. Tapi Guntur menatapnya dengan senyum kosong. Doa gak bisa lawan darah yang udah dijanjikan. Dimas terus membaca ayat. Suaranya gemetar, tapi lantang. Untuk sesaat, Guntur berhenti. Tapi dari arah belakang Dimas, muncul bayangan tinggi besar. Sosok hitam setinggi langit-langit dengan wajah tak jelas, hanya mata merah menyala. Tangan hitamnya memegang kepala Dimas dan menekannya ke lantai. Suara tulang retak terdengar pelan, dan ruangan itu langsung kembali sunyi. Lani menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air matanya mengalir deras. Arka menggigit bibirnya sampai berdarah, mencoba menahan napas. Tapi tiba-tiba dari arah dapur, terdengar suara air mengalir. Mereka mengintip pelan. Di dapur, sosok Guntur berdiri di depan wastafel, mencuci tangannya yang berlumuran darah. Tapi di cermin di depannya, yang terlihat bukan wajah Guntur, tapi wajah anak kecil berambut kusut, tersenyum lebar dengan gigi penuh darah. Arka menatapnya lama. "Kalau kita terus sembunyi, semuanya bakal mati," katanya pelan. Ia bangkit, berjalan ke arah dapur. "Bayu, kalau kamu mau aku, ambil aja aku, jangan yang lain." Sosok itu menoleh. Wajah Guntur kini separuh berubah jadi wajah anak kecil. "Bukan cuma kamu, aku mau semuanya. Aku mau sekawan 5 lengkap." Arka maju 2 langkah, mengangkat pisau. "Kalau aku mati, selesaikan?" Bayu atau Guntur tertawa pelan. "Bukan begitu cara kerjanya, Kak. Ini bukan soal mati, ini soal kembali. Kalian harus jadi bagian dari aku, kayak dulu." Tiba-tiba pisau di tangan Arka terlempar sendiri, menghantam dinding. Suara gamelan berhenti. Di luar, anjing menggonggong panjang. Dan di tengah kesunyian itu, terdengar suara langkah kecil berlari di sekitar rumah. Bukan 1, tapi banyak. 5, 6, 7 langkah mengelilingi rumah. Makin cepat, makin keras. Dinding rumah bergetar. Lani berteriak, "Kah, tolong!" Tapi sebelum Arka sempat menjawab, sesuatu menembus jendela. Boneka kayu. 1, 2, 3, sampai 5 boneka melayang masuk dan jatuh di lantai. Masing-masing bertuliskan nama mereka dengan darah segar. Rara memugung 1, namanya sendiri. Tiba-tiba boneka itu menatap dia, matanya berkedip sekali, lalu mulutnya bergerak pelan, mengucapkan, "Giliranmu." Rara menjerit, menjatuhkan boneka itu dan berlari keluar rumah. Arka mengejar, tapi begitu sampai di halaman, Rara sudah berdiri di tengah kabut. Tubuhnya kaku. "Rara!" teriaknya. Tapi gadis itu hanya menoleh perlahan, wajahnya datar, dan dari matanya mengalir darah. Lalu tubuhnya roboh pelan ke tanah, dan dari punggungnya muncul bekas luka menyerupai angka 3. Lani menutup wajahnya, menjerit histeris, "Tuhan, tolong kami!" Arka menatap langit, berusaha berpikir. Tapi langit di desa itu tidak seperti langit biasa. Ada cahaya merah samar di balik awan, seperti api yang berkobar jauh di hutan. Ia tahu sumbernya cuma 1, gubuk sekawan 5. Ia menatap Lani dengan mata merah. "Kita harus ke sana lagi." Lani menggeleng kuat. "Gila kamu, sudah cukup. Dimas mati, Rara mati, Guntur kerasukan. Kalau kita nggak ke sana, semua ini nggak akan selesai."
Lani menatapnya, menangis, tapi akhirnya mengangguk lemah. Mereka berdua meninggalkan rumah, menembus kabut lagi. Dari belakang, suara langkah-langkah kecil tetap mengikuti. Setiap kali menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi Arka tahu, Bayu mengikuti. Dan kini, mungkin bukan cuma satu roh yang bangkit. Sampai di pinggir hutan, kabut semakin tebal. Di jauhan gubuk itu terlihat menyala. Tidak terbakar, tapi bersinar merah seperti bara. Di sekelilingnya tampak puluhan sosok anak kecil berdiri diam, tanpa wajah, hanya bayangan hitam dengan kepala miring. Mereka semua menatap ke arah Arka dan Lani. "Kah?" bisik Lani lirih. "Mereka semua anak-anak yang..." Arka mengangguk. "Anak-anak yang pernah hilang di desa ini." Bayangan-bayangan itu mulai bergerak, pelan tapi serentak, membuka jalan ke arah gubuk. Di depan pintu gubuk, sosok Guntur berdiri lagi, atau mungkin tubuh Guntur yang sudah bukan dirinya. Wajahnya datar, matanya hitam, dan di bibirnya ada senyum kecil. "Selamat datang kembali, sekawan 5." Arka menatap ke dalam gubuk. Di lantai terlihat lingkaran darah yang kini membentuk simbol rumit. Dan di tengahnya duduk anak kecil berambut kusut, wajahnya separuh terhancur, memegang mangkuk berisi air hitam. Bayu menatap mereka berdua, senyum perlahan melebar. "Sekarang tinggal 2. Arka menggenggam tangan Lani erat. "Kalau aku gagal, jangan biarkan dia selesaiin ini," katanya pelan. Tapi Lani menatapnya, air mata jatuh. "Kita janji nggak ninggalin satu sama lain, sampai mati pun bareng." Bayu tertawa pelan. Nah, itu baru sekawan 5. Dan malam itu, hutan jati kembali bergetar. Kabut malam itu lebih pekat dari malam manapun sebelumnya. Bau tanah dan darah bercampur jadi satu, menusuk hidung. Di tengah hutan jati, gubuk sekawan tampak menyala samar, dikelilingi kabut merah seperti bara yang bernafas. Arka dan Lani berdiri di ambang pintu, tangan mereka saling menggenggam erat. Di dalam, sosok Bayu duduk di tengah lingkaran darah, menatap mereka dengan mata hitam yang memantulkan cahaya lilin. Di sekelilingnya, puluhan boneka kayu tergantung di langit-langit, bergoyang pelan setiap kali angin lewat. "Masuklah," kata Bayu pelan. Suaranya lembut tapi dingin, seperti suara dari mimpi buruk yang menolak berakhir. Arka menatapnya tajam. "Kita nggak mau main lagi yuk, kita cuma mau semuanya selesai." Bayu tersenyum kecil. "Selesai? Dulu kalian juga bilang permainan selesai, tapi kalian ninggalin aku di sini sendirian." Lani melangkah maju, air mata jatuh. "Kami minta maaf, Bayu. Kami anak kecil waktu itu. Kami takut." Bayu berdiri perlahan, menatap mereka berdua. "Takut? Aku juga takut waktu pintu dikunci. Aku nangis semalaman. Aku panggil nama kalian satu-satu, tapi nggak ada yang datang. Sampai pagi aku cuma bisa dengar suara dia." "Dia?" tanya Arka. "Orang yang kalian ganggu malam itu," jawab Bayu pelan. "Kiai Tunggul." Tiba-tiba ruangan jadi lebih dingin. Dari bayangan di belakang Bayu, muncul sosok tinggi hitam dengan kepala botak dan mata kosong, mengenakan jubah panjang dari kain abu-abu. Tubuhnya seperti asap, tapi suaranya nyata. "Anak-anak adalah pintu yang paling bersih untuk roh. Tapi kalian rusak ritualku waktu itu. 5 darah yang belum suci tumpah sebelum waktunya. Sekarang keseimbangan harus dikembalikan." Suara itu dalam dan berat, bergema di seluruh hutan. Lilin-lilin berkedip cepat, dan dari luar gubuk terdengar jeritan pelan anak-anak, semua roh yang terikat di tempat itu. Lani menutup telinganya, bergemetar. "Arka, kita nggak bisa lawan mereka." Arka menatap Bayu, menahan marah dan takut yang bercampur jadi satu. "Kalau memang harus ditebus, cukup aku. Lepasin Lani, biarkan dia pergi." Bayu menggeleng pelan. "Sekawan 5 harus lengkap. Kalau enggak, aku nggak bisa tenang. Aku nggak bisa pergi." Lani berlutut, menangis. "Yuk, kamu bukan arwah jahat. Kamu cuma anak kecil yang kesepian. Kalau kamu mau pergi, kami bantu, tapi jangan bawa orang lain." Bayu menatapnya lama. Matanya sedikit bergetar, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang masih manusia. Tapi suara Kiai Tunggul kembali bergema. "Terlambat. Perjanjian sudah ditulis di darah kalian.
5 darah untuk 1 jiwa sempurna. Kalian sudah memanggilku lagi dengan datang ke sini. Arka tiba-tiba merasakan panas di dadanya. Ia membuka baju dan di kulitnya muncul tulisan baru, terbakar sendiri. Arka. Huruf demi huruf muncul perlahan, seperti digores pisau panas. Lani menjerit melihatnya, tapi di tubuhnya sendiri muncul hal yang sama. 2 nama terakhir dari 5 kini lengkap. Bayu tersenyum samar. Sekarang kita bisa mulai lagi. Arka berusaha melangkah maju, tapi tanah di bawah kakinya seperti menahan. Dari dalam lingkaran darah muncul tangan-tangan kecil, bukan tangan manusia hidup, tapi tangan anak-anak roh yang tertanam di situ. Mereka menggenggam pergelangan kaki Arka dan Lani erat, menarik mereka ke tengah lingkaran. Lani menjerit, mencoba merontah, tapi tangan itu terlalu kuat. Mereka ditarik masuk ke dalam lingkaran, dan seketika udara di ruangan berubah. Waktu seperti berhenti. Di sekeliling mereka, pemandangan berganti cepat. Hutan yang sama, tapi 20 tahun lebih muda. Hari itu, hari mereka membuat sumpah sekawan limo. 5 anak kecil duduk melingkar di lantai gubuk, tertawa, meminum air dari mangkuk kaleng. Bayu kecil masih hidup, matanya cerah, senyumnya polos. Arka kecil berdiri di depan, mengangkat pisau kecil sambil berkata, "Kita janji nggak akan ninggalin satu sama lain." Semua anak bersorak, menempelkan tangan berdarah mereka di dinding. Tapi dari belakang mereka, tampak bayangan besar Kiai Tunggul yang memandang dari luar jendela. Ia tersenyum, mengangkat tangan, dan menyatu dengan bayangan mereka berlima. Lalu waktu berputar cepat. Arka dewasa menatap sekelilingnya. "Kita di masa lalu," gumamnya. Lani menatap tubuh kecil mereka sendiri yang sedang tertawa. "Kalau kita ubah ini, mungkin semuanya selesai." Bayu menatap mereka dari seberang ruangan. Separuh wajahnya masih anak kecil, separuh lagi hitam membusuk. "Kalian gak bisa ubah masa lalu. Kalian cuma bisa ngerti kenapa kalian dipilih." Tiba-tiba langit di luar gubuk berubah merah. Dinding bergetar. Arwah Kiai Tunggul muncul lagi, kini jauh lebih besar, menembus atap gubuk seperti bayangan api. 5 darah, 1 wadah. Hari ini perjanjian disempurnakan. Bayu menjerit, "Jangan, aku nggak mau jadi wadah lagi." Tapi suara itu menelan suaranya sendiri. Tubuh Bayu terangkat ke udara, cahaya merah keluar dari dadanya, dan roh anak-anak di sekeliling mereka mulai disedot masuk ke tubuhnya satu persatu. Suara tawa berubah jadi jeritan. Gubuk bergentar hebat. Arka menarik Lani ke sudut, melindungi kepalanya dari kayu yang jatuh. "Kita harus putus lingkaran darah ini," katanya. Ia mencari sesuatu, menemukan mangkuk kaleng lama yang dulu mereka gunakan. Airnya di dalamnya masih ada, tapi kini hitam dan berputar pelan seperti pusaran kecil. "Ini sumbernya," katanya. Tanpa pikir panjang, Arka menendang mangkuk itu, tapi seketika kilatan cahaya merah menyilaukan ruangan. Tubuh Arka terpental keras ke dinding. Lani menjerit, berlari ke arahnya. "Kah, bangun!" Arka mencoba berdiri, darah mengalir dari kepalanya. Ia menatap Bayu yang masih melayang di udara. Tubuhnya kini penuh cahaya dan bayangan. Wajahnya berubah-ubah antara anak kecil dan sosok dukun Atua. "Bayu, dengar aku. Kau bukan dia. Kau cuma pakai tubuhmu untuk kembali. Lawan dia yuk, tolong kami." Untuk sesaat hening, lalu suara gamelan berhenti total. Angin berhenti, dan di wajah Bayu air mata jatuh. "Aku capek sendirian," katanya pelan. Arka tersenyum lemah. "Kalau kamu mau pergi, aku temenin, tapi lepaskan yang lain." Bayu menatapnya lama, lalu mengangguk. Cahaya di tubuhnya memudar sedikit, tapi suara Kiai Tunggul kembali bergema keras. "Berani kau lawan aku, anak kecil?" Bayu menatap ke atas, berteriak, "Aku bukan milikmu lagi." Lalu dari dadanya cahaya putih menyembur keluar, menyilaukan seluruh ruangan. Suara jeritan Kiai Tunggul menggema panjang, lalu menghilang. Cahaya itu memudar perlahan. Lani membuka mata, tubuhnya masih bergemetar. Gubuk kini sepi, hanya ada sisa asap di udara dan bau kayu hangus. Di lantai, Arka berlutut sambil memeluk tubuh kecil Bayu yang terbaring di pangkuannya. Matanya tertutup tenang. Wajahnya kini bersih, tanpa luka,
seperti anak kecil biasa yang sedang tidur. "Dia udah pergi," bisik Lani pelan. Arka mengangguk, menatap anak itu lama. Akhirnya, tapi ketika ia menatap ke tangannya sendiri, darah muncul lagi di kulitnya, membentuk tulisan baru, 5 sudah lengkap. Arka menatap Lani, wajahnya mulai pucat. "Lani," tubuhnya bergetar. Di luar suara gamelan mulai terdengar lagi, pelan, tapi kali ini bukan menyeramkan. Suaranya seperti nyanyian sedih. Lani memeluknya erat. "Kah, jangan tinggalin aku." Arka tersenyum lemah. "Kita janjikan gak ninggalin satu sama lain." "Jangan ngomong gitu." Air mata Lani jatuh deras. Arka menatap langit-langit gubuk yang perlahan roboh. "Sekawan limo akhirnya lengkap," katanya pelan. Cahaya terakhir dari lilin padam dan semua berubah gelap. Pagi harinya, warga desa menemukan gubuk sekawan limo sudah rata dengan tanah. Tak ada api, tak ada tanda-tanda kebakaran, seolah bangunannya lenyap begitu saja. Di tempat itu hanya tersisa 5 batu kecil tersusun melingkar, dan di tengahnya sebuah mangkuk kaleng berisi air jernih. Warga yang berani mendekat mengaku mendengar suara anak-anak tertawa pelan setiap kali angin lewat. Dan kadang, kalau malam Jumat, dari arah hutan jati masih terdengar suara gamelan jauh, irama lembut yang datang dan pergi, seperti permainan yang belum benar-benar selesai. Beberapa tahun kemudian, seorang peneliti muda datang ke desa Lembah Wangi untuk menulis kisah tentang 5 anak yang hilang 20 tahun lalu. Ia bertanya ke warga, tapi semua hanya diam. Sampai seorang nenek tua di ujung desa berkata lirih, "Kalau kamu lewat jalan hutan itu, jangan jawab kalau ada yang manggil namamu, karena sekawan limo suka ngajak main orang baru." Malam itu, peneliti itu berjalan melewati hutan. Kabut turun pelan. Dari arah dalam terdengar suara anak kecil tertawa. "Main yuk!" Dan suara gamelan pun kembali hidup.